Assalamualaikum. Selamat pagi. Semangat ya untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika wajib. Nah, silahkan pimpin doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan untuk pelajaran ini. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita mulai ya. Ibu ngabsen dulu. Nah, ngabsen kelas IPA 2. Ibu absen sebentar. Agnia? Ada. Ai? Ali? Alia? Anggita? Asyifa? Hadir. Aura? Bistan? Deasi? Denisa? Dika? Dinda? Gita? Irma? Leni? Rismayanti? Maftuhul Fikri? Meta? Mila? Singgih? Nisa? Hadir. Palupi? Rahayu? Hadir. Regalia? Hadir. Rezka? Hadir. Rima? Hadir. Sakina? Hadir. Salwa? Hadir. Sarwa? Sasya? Sri Novita? Tiara? Hadir. Uke? Hadir. Widiani? Hadir. Yoga? Hadir. Nah, ada beberapa yang izin ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum ke pembelajaran tentang operasi matriks, nah Ibu akan mengulas lagi yaitu tentang ordomatrik, kemudian kesamaan matrik, dan jenis-jenis matrik. Masih ingat pelajaran yang sebelumnya, yaitu membahas tentang ordomatrik. Nah, apa pengertian dari ordomatrik? Banyaknya elemen baris dan kolom dalam suatu matrik. Iya, ya itu ordomatrik, yaitu ada suatu matrik. Jadi elemen kolom dan baris atau baris dan kolom. Kemudian kesamaan matriks itu apa? Dua matriks apa Silahkan, apa kesamaan matrik? Matrik adalah dua matrik apabila mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak bersesuai dengan dari kedua matriks tersebut. Iya, betul ya. Jadi kesamaan matriks itu kalau ada dua matriks itu harus ordonya sama, kemudian elemen-elemennya sama, misalnya barisnya sama, kolomnya sama. Kemudian jenis-jenis matrik. Jenis-jenis matrik apa aja? Matrik baris, kolom, persegi, diagonal, identitas, nol. Iya, jadi itu ya jenis-jenis matrik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi ya penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, sebelum ke penjumlahan dan pengurangan matriks, kita akan pretest terlebih dahulu. Nah, silahkan buka HP masing-masing ya. Pretestnya di Google Form. Ini Ibu di sini di Nearpod. Nah, kalian buka aplikasi Nearpod. Nah, di sini ada kodenya. Kodenya itu tinggal masukkan 3RGEH. Nah, jadi aplikasinya di sini tinggal sudah di-download kan ya? Nah, sudah ada, tinggal masukkan kode, kemudian nanti ada pretestnya di situ. Nah,
Nah, pretestnya di situ di Google Form. Ya, di Google Form. Silahkan. 3 menit dari sekarang. 3 menit dari sekarang, ya. Diisi. Silahkan. 3 menit ya. Udah ada? Satu menit lagi. Nanti kita lihat hasilnya di sini ya. Di Google Form ada hasilnya langsung. Atau lihat di kalian juga ada nanti hasilnya keluar. Kalau yang sudah keluarkan nilainya ada? Iya, sudah bagus. Di sini ada tuh jawabannya. Nah, ini sudah ya, sudah ada yang masuk, sebagian besar sudah masuk. Nah, di sini ada kelihatan. Muncul di kalian juga. Nah, jadi Ibu nanti bisa mengukur sejauh mana kemampuan kalian, kemampuan awal kalian dalam menjawab soal penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, jadi sudah selesai semua ya mengerjakan pretestnya. Sekarang kita lanjut ke manfaat dari matriks. Nah, manfaat dari matriks itu apa? Kita lihat, bisa dilihat di ini materi prasyaratnya tadi sudah Ibu tanyakan, yaitu tentang ordomatrik, kemudian jenis-jenis matrik dan kesamaan matrik. Jadi sebelum ke materi penjumlahan ini harus kalian kuasai dulu, yaitu ordomatrik, kesamaan matrik, dan jenis-jenis matriks. Nah, tadi sudah diulas yang pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke manfaat dari matriks. Nah, manfaat dari matriks, di sini ada manfaatnya untuk apa sih matriks? Nah, ada bisa dilihat di nilpodnya masing-masing, atau kalau misalnya kuotanya terbatas, bisa kita lihat di layar ya. Nah, ini dia manfaat dari matriks.
Nah, apa sih manfaatnya itu? Bisa dibaca atau kecepatan? Nah, jadi bisa untuk menganalisis, memecahkan masalah operasi penyelidikan. Jadi di sini bisa digunakan di program persamaan linear ya. Nah, jadi persamaan linear itu di kelas 10 kan? Nah, masih ingat persamaan linear? Nah, itu ya persamaan linear itu masih berhubungan juga dengan matriks. Jadi di sini manfaat matriks itu banyak sekali. Bisa juga dalam penjualan ya, penjualan misalnya kita menjual atau kita mempunyai sebuah toko. Nah, di toko tersebut kan kita menjual berbagai macam jenis, misalnya ada ciki atau kue atau permen. Nah, itu bisa kita gunakan matriks juga. Atau misalnya dalam ruangan kelas. Nah, dalam ruangan kelas juga kan kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Misalnya tempat duduknya itu kan ada berapa baris, ada berapa. Nah, jadi itu juga bisa ya. Jadi dalam ruangan kelas juga bisa kita misalkan dengan matriks. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini Ibu memberikan indikator supaya kalian lebih memahami atau nanti bisa menganalisis yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Dan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini operasinya yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati video tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, diharapkan peserta didik dapat menganalisis operasi penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih dengan benar. Dan yang kedua, yaitu dengan berdiskusi, peserta didik saling bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman mengenai menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menganalisis dan bekerja sama nanti. Nah, dalam kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan di sini ada video lagi ya. Video tentang masalah operasi penjumlahan matriks. Nah, sebelum ke pengurangan kita ke penjumlahan terlebih dahulu. Yaitu nah, videonya tentang penyesuaian. Bisa dilihat di sini tadi gambarnya tentang penyesuaian videonya. Nah, bisa dilihat di Nearpod atau kalau misalnya kuotanya terbatas kita lihat sama-sama aja di layar. Nah, kita putar ya videonya. Bisa enggak diputar? Nah, ini ada. Nah, kita putar. Gak bisa ya. Sebentar, gak bisa diputar di sininya, gangguan. Ya, ini dia videonya ya. Itu videonya tentang penyesuaian. Nah, penyesuaian di sini kita Ibu ngambilnya masalah tentang lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi di sini ada penyesuaian. Nah, tuh penyesuaian. Ayo kita ke sana ke penyesuaian. Nah, ini dia ya. Bagus sekali penyesuaiannya. Ini kalau sekarang itu lagi musim apa ya di penyesuaian? Boleh. Boleh. Musim hujan. Itu kalau di sini kebetulan lagi hijau. Nggak tahu kalau sekarang lagi hijau atau lagi musim tanam. Musim tanam. Musim tanam berarti masih kelihatannya belum hijau kayak gini ya. Nah, ini dia, nanti masalahnya di belakang ya, ada permasalahan, yaitu nanti kita lihat permasalahannya. Nah, tuh ada siapa, ada Singgih sama siapa yaitu? Nah, itu dia ya.
Ini namanya bukit apa ya? Ada bukit apa namanya? Sayang KA atau apa sih itu teh? Sayang kamu. Sayang kamu. Ya, sebentar lagi kita lihat ada permasalahan. Nah, permasalahannya nanti kita pause dulu. Bagus ya jalannya, itu bisaan bikin jalannya. Ya, ini Ibu ngambilnya dari YouTube Ngetrip Majalengka. Nah, di situ ada Ngetrip Majalengka. Bisa ke sana ke YouTube Ngetrip Majalengka kalau mau ingin lihat fullnya. Ini diambil menggunakan kamera drone kayaknya ya. Kamera drone. Iya, tuh siapa tahu. Ya, sebentar lagi kita ke permasalahan. Nah, permasalahannya bikin nah, ini dia permasalahannya. Kita pause dulu. Nah, sebelum kita menjawab permasalahan, kita bagi, Ibu mau membagi ke dalam 6 kelompok. Ya. Silahkan, kan kelompoknya sudah dibagi di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian tinggal gabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan 6 kelompok. Nah, silahkan pindah tempat. Iya, Bu, pindah. Di mana aja, terserah itu. Di sini boleh. Itu yang di sana. Sudah ya, di kelompoknya masing-masing Ibu bagikan LKPD. Nah, LKPD-nya di sini yaitu masalahnya ada salah satunya di sini. Nah, ini harusnya nanti hari Kamis dan hari Jumat ya di LKPD-nya di sini. Jadi nanti tinggal sesuaikan aja, kalau di sana itu hari Sabtu dan Minggu. Nggak apa-apa, sama aja, beda hari aja. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini. Ini. Ini siapa ya kemarin? Lu yang mana aja? Lu yang mana aja? Yang mana aja? Ya, silahkan kalian lihat dulu, cermati dulu permasalahannya, yaitu Pak Anto. Nah, seorang petani di Panyaluyan, setiap harinya ia mengirim sayuran hasil bertaninya ke 2 toko sayuran, yaitu Fresh dan Segar. Nah, permasalahannya sudah ada di LKPD juga, sudah Ibu tuliskan di situ. Nah, kemudian ini kita lanjutkan, kalau mau lihat dari sini juga boleh ya. Ini belum selesai.
Nah, pada hari Sabtu dia mengirim ke toko fresh sayuran wortel sebanyak 10 kilo, bawang merah 25 kilo, dan kol sebanyak 30 kilo. Nah, kemudian ke toko segar yaitu mengirim wortel sebanyak 15 kilo, bawang merah 22 kilo, dan kol sebanyak 35 kilo. Nah, kemudian pada hari Minggu, Pak Anto mengirim sayuran ke toko fresh dan segar sebanyak 2 kali lebih banyak dari hari Sabtu. Nah, kemudian, hitunglah seluruh hasil penjualan pada hari Sabtu dan Minggu berdasarkan jenis sayur. Nah, silakan ini permasalahannya sudah ada di LKPD. Tinggal kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Silahkan diskusikan terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu selama 20 menit, kurang lebih 20 menit. Silahkan. 20 menit. Ya, diskusikan.
sambil berdiskusi sama temannya. Masalahnya apa? Ya, biarin rame juga ya sambil diskusi kita. Diskusikan ya, ya bagus, sudah bagus diskusi. Tadi kalau ibu tanyakan ini ya, Yang mana? ini tanya ke siapa aja kan? Ya. Ke Si Bisan mau sekarang tanding for kelas. sekarang bisa masuk stop dulu ya. Atau izin keluar. Perwakilannya siapa? Bisan. Bistan. Iya, satu orang. Sok Bistan aja nggak apa-apa. Keluar. Mau izin sih. Karena harusnya. Ya, nanti lu pertanyaan. Bagi-bagi. Andi mau A, Sisman B. Ada. Ada yang ditanyakan? Saya Bu, bagaimana caranya menjumlahkan matriks A dengan matriks B? Ya, tinggal kita jumlahkan, yaitu matrik A-nya itu berapa dan matrik B-nya itu berapa. Nah, matrikannya kan kalian sudah dari tabel ya, sudah mengisi dari tabel, kemudian dijumlahkan dengan matrik B, tanda tambah aja gitu. Nah, iya betul. Ya, ada yang ditanyakan? Gak bisa? Betul. Ya, silahkan ke kegiatan yang kedua. Kalau kegiatan satu sudah, kegiatan yang kedua diisi. Permasalahan kedua ya, ada 4 permasalahan. Gimana? Ada yang dipermasalahkan apa? Silakan ya, lanjutkan diskusinya. Kurang lebih 10 menit lagi. 10 menit lagi ya diskusinya. Nah, ini kan tadi video sudah. Ibu ada bahan ajar, atau kalau kita sering di buku itu namanya buku paket kan. Nah, Ibu membuat bahan ajar. Bahan ajarnya di sini Ibu memakai AnyFlip. Jadi kalian juga bisa mengunduh bahan ajarnya, yaitu sama tadi tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini nanti kita lihat ya. LKS-nya juga. Nah, ini tadi ya permasalahannya sudah disampaikan. Nah, ini LKPD-nya bisa kalian unduh juga di AnyFlip. Kalau misalnya kalian mau mengunduh LKPD yang ada di masing-masing, nanti kan kita kumpulkan LKPD-nya. Ini bisa di AnyFlip. Nanti kita ke AnyFlip aja ya. AnyFlip-nya kayak gini. Ada yang sudah tahu AnyFlip kayak gimana?
Belum tahu? Kita lihat ya. Jadi kayak buku kalau Anyflip. Kalau yang biasa kita gunakan kan itu hanya PDF saja. Sebentar ya, harus sign in dulu. Tapi kalau kalian ingin ini nggak usah sign in. Jadi kalau ada link Anyflip, nah itu tinggal kalian lihat aja di Anyflip. Nah, sambil berjalan mengerjakannya sebentar lagi selesai. Wah. Lama kali ini klipnya. Sambil menunggu ini ya, kita lihat Anyflip-nya kayak gimana sih. Nah, mungkin ada yang sudah tahu juga.
Mungkin ada yang belum tahu, Anyflip itu kayak buku digital. Kalau misalnya yang sering baca komik, nah itu mungkin sudah pernah ya, yang bukunya kayak buku gitu. Ya, ini menarik sih di sini di Anyflip ya, kayak buku nyata. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Silahkan. Bagaimana hubungan antara matriks A dengan matriks B? Nah, hubungannya bisa kita lihat ya, di matriks A itu hubungannya berarti kita lihatnya di ordo. Nah, hubungannya ordonya berapa kali berapa, kemudian matriks B juga sama. Nah, ordonya berapa kali berapa. Jadi nanti bisa dihubungkan. Nah, jadi itu ya, jadi yang untuk menjawab permasalahan yang hubungan antara matriks A dan matriks B. Jadi itu kita lihatnya di ordo berarti. Nah, kita lihatnya di ordo. Nah, ya, jadi hubungannya itu ya. Nah, itu dia. Jadi permasalahan selanjutnya bisa kita selesaikan juga. Nah, ini flipnya enggak loading. Ini flipnya loading. Koneksi ibunya jelek, mati terus. Loading. Nanya guna dewek di naon. Guna dewek di naon. Nah, ini kebuka tapi lama banget ya. Ya, Ibu kirim aja nanti lewat linknya lewat WA. Nah, jadi kalian bisa melihat LKPD dan bahan ajarnya ini kayak gini nanti bukunya. Nah, bukunya bisa kita buka sendiri, pengen halaman berapa. Kalau di PDF kan itu ke bawah ngelihatnya. Kalau di sini kan itu lebih menarik, jadi dibuka bukunya. Nah, tapi ini loading banget tuh, nggak ada. Nanti bisa dilihat aja di handphone masing-masing. LKPD yang kalian kerjakan, kelompok masing-masing kerjakan, bisa kalian masing-masing kerjakan juga. Nah, itu dia. Nah, ini dia LKPD-nya. Nah, kalau bahan ajar, nah itu materi. Kalau bahan ajar itu materi atau biasa yang kita gunakan buku paket ya, yang digunakan oleh kita pinjam dari perpus atau beli dari toko buku.
Nah, atau mungkin ibu bikin namanya bahan ajar. Nah, kalau ini bahan ajarnya di sini, ibu kopikan dulu, bisa enggak? Lama kali ini. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan hasil pengurangan matriks A dan matriks C pada kegiatan 4? Ya, pengurangan itu sama, jadi tinggal dikurangkan. Matrik A dan matrik C itu tinggal dikurangkan. Kemudian nanti hasilnya membentuk matriks yang baru dari hasil pengurangan matrik A dan matrik C. Nah, jadi syaratnya apa kalau pengurangan matrik? Iya, betul. Sudah paham ya? Jadi kalau bisa dikurangi, itu ordonya harus sama. Nah, betul sekali. Sudah habis waktunya 20 menit. Nah, sudah habis waktunya, kita lihat sama-sama hasil dari kelompok masing-masing. Nah, kita langsung saja presentasikan hasil dari LKPD yang kelompok masing-masing kerjakan. Ada yang mau mengacungkan tangan dulu ke depan? Boleh. Kelompok berapa? Aura tuh 2 ya? 3. Kelompok 1. Salah yuk. Aura silakan. Paparkan hasil diskusi kelompoknya, permasalahan yang pertama. Silakan Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja ke soal nomor 1, yaitu mengisi tabel penjualan pada hari Kamis dan hari Jumat. Untuk mengisi tabel penjualan hari Kamis, langsung dipindahkan dari soal yang Pak Andi. Untuk hari Kamis, penjualan wortel ke toko fresh yaitu sebanyak 10 kg dan ke toko segar sebanyak 15 kg. Untuk bawang merah ke toko fresh sebanyak 15 kg dan ke toko segar sebanyak 12 kg. Untuk penjualan kol ke toko fresh sebanyak 20 kg dan ke toko segar sebanyak 17 kg. Untuk data penjualan hari Jumat, untuk penjualan wortel ke toko fresh sebanyak 20 kg, karena pada soal yang ini untuk penjualan hari Jumat 2 kali dari penjualan hari Kamis. Jadi yang hari Kamis tinggal dikali 2. Untuk penjualan wortel dari tadinya 10 kg menjadi 20 kg ke toko fresh. Dan untuk ke toko segar yang 15 kg dikali 2 menjadi 30 kg. Untuk penjualan bawang merah 15 kg dikali 2 menjadi 30 kg. Untuk bawang merah ke toko segar 12 kg dikali 2 menjadi 24 kg. Untuk penjualan kol ke toko fresh 20 kg dikali 2 menjadi 40 kg. Dan untuk ke toko segar 17 kg dikali 2 menjadi 34 kg. Untuk tabel penjumlahan penjualan pada hari Kamis dan Jumat, langsung saja dijumlahkan setiap hasil pada hari Kamis dan Jumat. Untuk wortel ke toko fresh tinggal dijumlahkan 10 kg ditambah 20 kg menjadi 30 kg. Untuk ke toko segar 30 kg ditambah 15 kg menjadi 40 kg. Untuk penjualan bawang merah ke toko fresh
15 kg ditambah 30 kg menjadi 45 kg. Dan untuk kotogos segar yaitu 12 kg ditambah 24 kg menjadi 36 kg. Untuk penjualan kol ke toko pres yaitu 20 kg ditambah 40 kg menjadi 60 kg. Dan untuk ke toko segar yaitu 17 kg ditambah 34 kg menjadi 51 kg. Untuk soal yang kedua, misalkan A mewakili tabel toko hari Kamis, tabel penjualan hari Kamis, dan matriks B mewakili tabel penjualan pada hari Jumat, dan matriks C mewakili tabel total penjualan sayur kedua toko. Untuk matriks A, langsung saja dipindahkan dari tabel penjualan pada hari Kamis, dan untuk matriks B, langsung saja dipindahkan dari tabel penjualan pada hari Jumat. Dan untuk yang C, pada hasil penjumlahan penjualan toko masing-masing hari Kamis dan hari Jumat. Untuk soal yang ketiga, hitunglah penjumlahan dari matriks A dan matriks B dengan cara menjumlahkan setiap elemen yang seletak dari kedua matriks tersebut. Matriks A yaitu 10, 15, 15, 12, 20, 17 ditambah matriks B 20, 30, 30, 24, 40, 34. Langsung saja dijumlahkan setiap elemennya yaitu 10 ditambah 20 jadi 30, 15 ditambah 30 jadi 45, 15 ditambah 30, 45, 12 ditambah 24, 36, 20 ditambah 40, 60, 17 ditambah 34, 51. Untuk soal yang keempat, bagaimanakah hubungan antara matriks hasil penjumlahan dengan matriks A dengan matriks B dan matriks C? Orde dari ketiganya sama, yaitu 3 kali 2. Untuk soal yang kelima, berdasarkan kegiatan menyelesaikan nomor 1 sampai 4, cermatilah bagaimana cara menjumlahkan kedua matriks. Syarat untuk menjumlahkan kedua matriks yaitu ordenya harus sama. Jika tidak sama, maka kedua matriks tersebut tidak bisa dijumlahkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok yang lain sama hasilnya dengan kelompok 1? Ya, berarti sudah paham ya untuk permasalahan yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Silakan, ada yang mau mengacungkan tangan? Iya, silakan kelompok Salwa, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari permasalahan kedua, yaitu konsep pengurangan matriks. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, hitunglah keuntungan dari outlet Bandung dan Makassar dari masing-masing menu makanan. Nah, di sini kita lihat dari permasalahannya yaitu restoran cepat saji KFC memiliki banyak outlet yang menyebar di seluruh Indonesia. 2 di antaranya terdapat di Bandung dan Makassar. Setiap outlet menjual menu makanan yang sama. 3 di antaranya menu makanan yang dijual adalah chicken original, chicken crispy, dan bucket original. Karena pertimbangan biaya akomodasi pengiriman bahan baku dari kantor pusat ke outlet Makassar yang lebih banyak mengeluarkan dana, maka terjadi perbedaan harga produksi dan harga jual dari kedua outlet tersebut. Nah, di sini ada tabel harga produksi dan harga jual. Bisa dilihat untuk harga produksi di outlet Bandung pada menu chicken original adalah 93.000, pada outlet Makassar adalah 101.000. Pada menu chicken crispy 91.000 dan 97.000. Pada menu bucket original adalah 62.000 dan 66.000. Pada harga jualnya menu chicken original pada outlet Bandung adalah 108.000 dan pada Makassar adalah 114.000.
Menu kedua yaitu chicken crispy pada outlet Bandung 101.000 dan outlet Makassar ada 109.000. Dan yang terakhir adalah menu bucket original pada outlet Bandung adalah 67.000 dan pada outlet Makassar adalah 70.000. Nah, di sini di persoalan pertama yaitu hitunglah keuntungan. Jadi, kita dapat mengurangi dari harga jual dengan harga produksi. Jadi, harga jual dikurangi harga produksi. Contohnya untuk yang pertama adalah keuntungan menu chicken original pada outlet Bandung adalah jadi 108.000 dikurangi 93.000 sama dengan 15.000. Yang kedua, keuntungan menu chicken crispy pada outlet Bandung adalah 101.000 dikurangi 91.000 sama dengan 10.000. Keuntungan menu bucket original pada outlet Bandung adalah 67.000 dikurangi 62.000 sama dengan 5.000. Terus yang pada outlet Makassarnya yaitu pada menu chicken original adalah 114.000 dikurangi 101.000 sama dengan 13.000. Menu crispy adalah 109.000 dikurangi 97.000 sama dengan 12.000. Dan yang menu terakhir adalah bucket original pada outlet Makassar adalah 70.000 dikurangi 66.000 sama dengan 4.000. Nah, dari pengurangan keuntungan tadi kita dapat menuliskan pada tabel. Ya, di sini bisa dilihat ada tabel untuk penyelesaian keuntungan. Tinggal diisi aja yang tadi. Yang kedua adalah permasalahan mengenai matriks A mewakili tabel biaya produksi, matriks B mewakili tabel harga jual, dan matriks C mewakili tabel keuntungan. Nyatakan masing-masing tabel tersebut dengan matriksnya, lengkap dengan orde. Nah, untuk matriks A itu mewakili tabel harga produksi, matriks B mewakili tabel harga jual, dan matriks C mewakili tabel keuntungan. Dilanjut ke permasalahan ketiga, yaitu menghitung pengurangan dari matriks B dengan matriks A dengan cara Sebentar, kalau yang permasalahan 3 boleh dituliskan aja di sini. Boleh. Ya, tuliskan aja. Nah, kita lihat ya, apakah sama hasilnya yang permasalahan yang ketiga. Nah, kita tuliskan di papan tulis. Nah, jadi di sini kita mengurangi seperti pada biasanya aja ya. Jadi 108.000 dikurangi 93.000 sama dengan 15.000. 114.000 dikurangi 101.000 sama dengan 13.000. 101.000 dikurangi 91.000 sama dengan 10.000. 109.000 dikurangi 92.000 sama dengan 12.000. 67.000 dikurangi 62.000 sama dengan 5.000,
Dan 70.000 dikurangi 66.000 sama dengan 14.000. Jadi matriks C ini adalah hasil pengurangan dari matriks matriks B dan matriks A. Nah, dilanjut ke permasalahan keempat, yaitu bagaimanakah hubungan antara matriks hasil pengurangan matriks B dengan matriks A dan matriks C. Jadi ketiga matriks ini memiliki ordo yang sama, yaitu ordo 3 kali 2. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kegiatan menyelesaikan soal nomor 1 sampai 4, bagaimanakah cara mengurangi dua matriks, yaitu dengan cara matriks B dikurangi matriks A bisa dikurangi itu karena memiliki ordo yang sama. Kalau tidak memiliki ordo yang sama itu tidak bisa dikurangi ataupun dijumlah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Nah, kelompok yang lain gimana penyelesaiannya? Sama betul ya. Jadi sudah paham untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, sekarang kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya. Silahkan kelompok siapa? Ya, silahkan kelompok 4. Leni. Perhatikan ya, yang nggak maju perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Diberikan matriks A min 2, 3, min 4, 1, 0, 3, 5, min 1, 4. Dan matriks B 1, 2, min 3, 2, 1, 0. Dan matriks C 2, 5, 4, 1, min 2, min 3, 0, 1, dan 4. Apakah kalian dapat menentukan hasil pengurangan dari matriks A dengan matriks C? Jika iya, tuliskan perhitungan prosesnya. Matriks A dan matriks B bisa dikurangi. Jadi menghasilkan min 4, min 2, min 8, 0, 2, 6, 5, min 2, dan 0. Bagaimana ordo matriks A dan matriks B? Ordo matriks A yaitu 3 kali 3, sedangkan ordo matriks B 3 kali 2. Apakah kalian menentukan hasil pengurangan dari matriks B dan C? Jika tidak, berikan alasanmu. Tidak bisa dijumlahkan karena ordonya berbeda. Ordo matriks B 3 kali 2, sedangkan ordo matriks C 3 kali 3. Apabila ingin menentukan hasil pengurangan ordonya, harus sama-sama antara ordo B dan ordo C tersebut. Bagaimana ordo dari matriks B dan matriks C? Ordo dari matriks B 3 kali 2, sedangkan ordo dari matriks C 3 kali 3. Berdasarkan kegiatan menyelesaikan nomor 1 sampai 4 yang menjadi syarat dua matriks dapat dikurangi. Jika mempunyai ordo yang sama, maka akan bisa dijumlahkan ataupun bisa dikurangi. Tapi sebaliknya, jika ordonya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok Leni sudah mempresentasikan masalah yang ketiga. Nah, mungkin itu permasalahannya sudah kita selesaikan. Nah, sekarang tinggal Ibu nanti periksa hasil LKPD dari kelompok masing-masing ya. Bisa dikumpulkan dulu LKPD-nya. Udah selesai semua LKPD-nya? Ya, kita kumpulkan dulu ya. Ibu kumpulkan dulu LKPD-nya. Kalau misalnya ingin melatih kemampuan masing-masing,
Nah, jadi bisa di-download di Anyflip ya, LKPD-nya. Nah, Ibu kumpulkan dulu LKPD-nya, nanti Ibu periksa. Kemudian Ibu evaluasi atau Ibu periksa evaluasi hasilnya nanti ya. Nah, setelah kita menjawab operasi penjumlahan, kita bisa menyimpulkan, silahkan beri kesimpulan untuk apa tadi yang telah kita bahas. Silahkan disimpulkan. Jadi matriks bisa dijumlahkan atau dikurangi karena memiliki order yang sama. Jika tidak memiliki order yang sama, itu tidak bisa dijumlah atau dikurangi. Iya, betul. Apa tadi kesimpulannya? Iya, jadi kalau matrik bisa dijumlahkan dan dikurangi itu harus memiliki order yang sama. Apabila order matrik yang pertama itu 2 kali 2, maka matrik yang kedua juga harus 2 kali 2. Nah, seperti permasalahan yang nomor 3 dan nomor 4. Di sana kan ordonya itu ada yang berbeda antara matrik A dan matrik B itu berbeda. Jadi kalau matrik kedua matrik ordonya berbeda itu tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dikurangi. Nah, jadi itu kesimpulannya. Nah, sudah selesai ya kalian, sebagian besar sudah memahami kemudian menganalisis tadi ya. Jadi menganalisis permasalahan-permasalahan kemudian berdiskusi dengan teman. Jadi mudah-mudahan materi penjumlahan dan pengurangan matrik bisa kalian resapi atau misalnya nanti ada soal. Nah sekarang harus bisa berarti mengerjakan soal evaluasi. Nah soal evaluasi jadi setiap pertemuan itu harus Ibu memberikan soal evaluasi. Jadi soal evaluasinya sama kayak tadi pretest. Nah kalau pretest itu langsung keluar ya nilainya yang hasil dari jawaban kalian. Kalau sekarang itu evaluasinya berbentuk soal esai. 2 soal esai, silahkan kalian buka lagi HP masing-masing, kita gunakan HP lagi. Kalian buka Google Form, ini langsung aja di linknya dikirimkan ya melalui WA. Nah sudah ada linknya. Nah satu soal Ibu beri waktu 10 menit. Ibu beri lembar jawabannya ya. Beri nama dan kelas. Beri nama dan kelas. Silahkan beri nama dan kelas. Silahkan, dimulai dari sekarang, 20 menit. Buka Google Form-nya. Beri identitas di situ di Google Form-nya, nama dan kelasnya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Orang.
10 menit lagi ya. Nah, harus selesai satu soal berarti. Satu soalnya lagi tinggal 10 menit. Ya, satu soal lagi cepat selesaikan. Ayo, diperiksa lagi. Dikerjakan sendiri ya. Kejujuran adalah kunci kesuksesan. Lima menit lagi. Kalau ada yang sudah, silakan difotokan di Google Form. Nah, hasilnya difotokan, tinggal di-upload. Sudah selesai, Pak? Periksa lagi ya. Diperiksa lagi coba. Kalau yang sudah, diperiksa lagi. Masih ada waktu.
diperiksa lagi penyelesaiannya. Kalau sudah silahkan, kalau sudah yakin di-upload di Google Form ya. Dipotongkan dulu, kemudian upload. Bisa cara nguploadnya? Bisa. Kirain nggak bisa. Udah pintar-pintar berarti. Nggak tahu kalau jauh soalnya. Udah pintar belum? Nanti Ibu periksa hasil evaluasinya. Kalau ada yang 100 dikasih apa? Piala. Goreng koya. Goreng Korea, Bu. Sama mie ayam. Ayo, di-upload kalau sudah. Waktunya 1 menit lagi. Sudah di-upload? Sudah? Ibu cek ya. Ibu cek di uploadannya apakah sudah masuk semua atau belum. Ibu cek dulu. Masih ada yang belum? Silahkan di-upload. Masih ada yang belum ya? Sekitar berapa orang lagi? Silahkan di-upload dulu yang belum. Ya, sudah habis waktunya. Ada beberapa yang belum, silahkan cepat-cepat upload. Mau Ibu kumpulkan karena nanti ulangannya di kelas yang lain juga, karena kelas yang lain belum evaluasi ya. Jadi kan kelas IPA 2 ini yang pertama materinya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi dikumpulkan aja, nanti takutnya menyebar ke kelas lain. Ya, silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Jadi nanti Ibu periksa nanti mungkin ada urat-oret di itu juga. Di Google Form-nya Ibu urat-oret juga sama. Silakan dikumpulkan. Sudah? Ini. Hasilnya pertemuan selanjutnya ya Ibu beritahukan. Ya, sudah evaluasi sudah, kemudian mudah-mudahan hasilnya memuaskan untuk kalian, karena kan tadi kalian sudah bisa
menganalisis dari masalah-masalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, jadi evaluasinya juga harus bisa. Nah, sekarang kita ini yang terakhir ya untuk pertemuan penjumlahan dan pengurangan matrik. Jadi kesimpulannya, Ibu simpulkan lagi. Kalau tadi kan kalian yang menyimpulkan, sekarang Ibu menyimpulkan di sini. Matrik A dan matrik B dapat dijumlahkan apabila kedua matrik memiliki ordo yang sama. Kemudian matrik A dan matrik B dapat dikurangkan apabila kedua matrik memiliki ordo yang sama. Jadi apabila matrik A berordo 3 kali 2, artinya kalau 3 kali 2 itu artinya apa? Mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Nah, jadi artinya kalau 3 kali 2 itu yang pertama baris, yang kedua itu kolom. Nah, harus dijumlahkan dengan matrik B yang berordo sama juga. Harus berordo berapa? 3 kali 2 juga. Nah, pengurangan juga sama. Apabila matrik A mempunyai ordo 4 kali 1, artinya 4 kali 1 apa? 4 baris, 1 kolom. Bisa dikurangi dengan matrik C misalnya yang berordo 4 kali 1 juga. Nah, ini kesimpulan dari penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, sebelum ke sana Ibu akan memberi apresiasi dulu. Tadi belum apresiasinya ya. Apresiasi atau hadiah. Nah, hadiah untuk kelompok yang terbaik. Tadi sudah baik semuanya, 6 kelompok sudah baik dalam menampilkan hasil diskusinya. Nah, tapi ada kelompok yang terbaik. Kelompok siapa? Yoga. Nah, tadi yang kelompok terbaik menurut Ibu, penilaian Ibu yaitu kelompok Salwa. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok yang lainnya jangan kecewa. Kelompok yang lainnya juga nanti harus lebih ditingkatkan lagi pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu kasih apresiasi untuk kelompok Salwa. Ada ini. Ada apa ya? Silakan saya ke depan, ayo. Nah, Salwa, silakan. Iya, sama-sama. Bagi-bagi sama kelompoknya ya. Yang lain jangan kecewa. Pertemuan selanjutnya ada lagi pertemuan selanjutnya. Kita nanti mungkin ada silver queen nanti. Nah, jadi tinggal kalian belajar lebih baik ya. Jangan takut sama matematika, ya. Matematika itu pelajaran harus menyenangkan harusnya. Iya. Nah, jadi di sini kita kalau matematika itu kebanyakan siswa itu takut atau susah. Nah, tapi jangan jangan menyerah ya untuk soal-soal matematika. Sering-seringlah berlatih soal-soal. Nah, cukup sekian untuk materi penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, tuh di sini ada kata-kata jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Nah, jadi belajar jangan malas ya. Nah, harus semangat belajar. Jadi di sini ini dari jadi dari anonim. Nah, jadi jangan malas belajar. Semangat ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih operasi matrik yaitu operasi perkalian. Jadi ada tadi penjumlahan, pengurangan, kemudian yang ketiga yaitu perkalian. Nah, mungkin cukup sekian materi yang telah kita bahas yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Cukup sekian ya. Nah, boleh kita beres-beres untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silahkan pimpin doa lagi. Pimpin doa lagi ke depan, pimpin doa dulu. Jadi sebelum dan sesudah harus berdoa ya, dibiasakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dengan selamat. Amin.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan boleh pulang.